Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ayu Widya Astuti, dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Seperti biasa, di video kali ini juga video pembelajaran untuk pemenuhan tugas mata kuliah pranikah dan prakonsepsi terkait dengan penyuluhan pemberian konseling KIE, komunikasi informasi edukasi dengan tema infeksi saluran reproduksi dan infeksi menular seksual HIV dan AIDS. Di mana di dalam video ini nanti akan ada penyuluhan via Zoom, penyuluhan secara virtual via Zoom dengan rekan saya yang bernama Anggita. Saya sebagai komunikator dan juga Anggita sebagai komunikan, sebagai bentuk pembelajaran dan pemenuhan tugas. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ayu Widya Astuti, mahasiswi dari program studi Kebidanan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan ini, di pertemuan virtual ini, saya ditugaskan untuk memberikan konseling KIE terkait infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, HIV, dan AIDS. Untuk segala bentuk privasi semuanya sudah tertutup ya Bu ya. Gorden sudah tertutup, pintu juga sudah tertutup. Nah, untuk penyampaian penjelasan yaitu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu setuju dengan pemberian konseling KIA informasi ini, Bu? Baik, setuju ya Bu ya. Sebelumnya saya data identitas Ibu dulu ya Bu ya untuk dokumentasi. Namanya siapa Bu? Baik, Ibu Anggita. Usianya berapa Bu? Baik, 20 tahun ya Bu ya. Alamatnya Bu? Oh, baik, Jalan Anggrek. Saya lanjutkan ya Bu ya, di dalam penyuluhan ini yaitu kita membahas tentang infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, HIV, dan juga AIDS. Nah, saya nanti akan screen terkait leaflet dan saya akan berikan juga bentuk dokumen dari leaflet tersebut. Sebelum menuju screenan, saya akan sambungkan dengan isi yang ada di screenan tersebut. Nah, di sini yaitu kita membahas mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kekurangan atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Jadi, kesehatan reproduksi berarti orang dapat mempunyai kesehatan atau kehidupan seks yang memuaskan dan aman. Dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya atau seberapa seringkah seperti itu. Termasuk hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi memiliki akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, dan terjangkau. Untuk pengaturan fertilitas tidak melawan hukum, hak memperoleh pelayanan pemilihan kesehatan yang memungkinkan para wanita dengan selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak dan memberikan kesempatan untuk memiliki bayi yang sehat. Baik, lanjut saya akan screen ya Bu ya. Nah, ini terkait infeksi saluran reproduksi.
Nah, infeksi saluran reproduksi semakin disadari telah menjadi masalah kesehatan dunia yang berdampak kepada laki-laki dan perempuan. Dampaknya mulai dari kemandulan, kehamilan etropik, atau kehamilan di luar kandungan, nyeri kronis, pada panggul, keguguran, meningkatkan resiko tertular HIV, atau juga hingga kematian. Nah, apa sih yang Ibu tahu tentang infeksi saluran reproduksi? Iya, betul. Nah, di sini infeksi saluran reproduksi berkaitan erat dengan penyakit menular seksual. Penularan infeksi saluran reproduksi ini tidak hanya melalui hubungan seksual saja, tetapi bisa juga disebabkan berlebihnya pertumbuhan organisme, kelahiran tidak aman, dan pemasangan alat kontrasepsi yang tidak steril. Baik, kita lihat ya. Nah, di sini infeksi saluran reproduksi merupakan infeksi di daerah genital yang dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Jadi, siapapun bisa terkena infeksi saluran reproduksi, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, infeksi pada perempuan terjadi karena pertumbuhan berlebihan organisme endogen yang normal terdapat dalam vagina, misalnya infeksi jamur candida dan vaginosis bakterial. Infeksi menular seksual juga adalah salah satu jenis ISR yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Baik, di sini yaitu gejala umumnya. Gejala umumnya yaitu ada rasa sakit atau gatal di area kelamin. Kemudian muncul benjolan, bintik, atau luka di sekitar kelamin. Kemudian keluar cairan yang tidak biasa dan bau dari alat kelamin yang tidak sedap aromanya. Kemudian ada juga terjadi pembengkakan di pangkal-pangkal paha. Nah, faktor risiko, siapa saja sih yang memiliki faktor risiko terkena infeksi saluran reproduksi? Yaitu usia di bawah 21 tahun. Kemudian lebih dari satu pasangan seksual atau memiliki bergonta-ganti pasangan seperti itu. Kemudian pasangan seksual baru 3 bulan terakhir. Kemudian belum menikah yang sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian pernah seks anal atau seks di dubur, mohon maaf. Kemudian juga pernah berhubungan seksual dengan PSK tanpa pelindung. Kebayangkan kalau misalkan berhubungan seksual dengan pekerja seks yang mereka melayani seks dengan berbagai macam orang yang kita sendiri tidak tahu apakah dia ada penyakit atau tidak, seperti itu ya. Kemudian pernah berhubungan seksual dengan ODHA. Nah, ODHA ini adalah orang yang terinfeksi HIV. Gitu. Kemudian riwayat penyakit ulkus kelamin atau gosifilis. Nah, di sini ada jenis-jenis ISR dan IMS. Nah, jenis IMS dan ISR ini ada ulkus genital yang berupa herpes genitalis, sifilis, chancroid, granuloma inguinal, limfogranuloma venereum. Nah, di sini selain herpes genitalis itu dia dapat disembuhkan. Herpes genitalis ini tidak dapat disembuhkan. Dia jenisnya virus, menular melalui hubungan seksual. Kemudian sindrom DUH atau sekret, yaitu vaginosis bakterial, gonore, chlamydiosis, infeksi jamur, trichomoniasis. Nah, dia itu jenis vaginosis bakterial, ini jenis bakteri, gonore juga jenis bakteri, dia menular seksual juga. Nah, yang ini dapat disembuhkan.
Nah, selanjutnya yaitu ada genital warts atau kutil genital. Organismenya yaitu human papillomavirus. Dia menular secara seksual, kemudian tidak dapat disembuhkan. Oke, baik, saya screen lagi ya, tadi terputus. Nah, kemudian ada infeksi HIV yang akan kita tekankan pada pembahasan kali ini. HIV ini organismenya yaitu human immunodeficiency virus. Jenisnya virus, menular secara seksual, dan tidak dapat disembuhkan, belum ada obatnya. Nah, untuk dampak negatif bagi perempuan yaitu ada konflik kelamin, penyakit radang panggul yang dapat berkembang dan menyebabkan kemandulan, kehamilan di luar kandungan, serta rasa sakit yang berkepanjangan. Kemudian meningkatkan risiko penularan HIV. Ya, dampaknya dari infeksi saluran reproduksi. Kemudian kerusakan pada organ reproduksi. Masih terlihat ya share screen-nya? Halo? Bu Anggi? Baik. Nah, ini dia. HIV dan AIDS. HIV ini sebelumnya apakah Ibu tahu apa sih HIV dan AIDS itu? Baik, saya lanjut. Iya, betul, penyakit menular. Saya jelaskan ya, Bu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kemudian virus ini melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS. Jadi, kalau misalkan infeksi HIV tidak segera diobati atau dia berkepanjangan, itu akan menjadi kondisi yang lebih serius disebut dengan AIDS. Nah, AIDS sendiri adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir ketika seseorang sudah mengalami AIDS. Maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi memang sejauh ini belum ada obat untuk menangani, belum ada obat dalam pencegahan HIV, tetapi ada obat yang untuk mengurangi perkembangan, memperlambat hidup seseorang lewat infeksi HIV. Nah, di sini faktor risiko dari HIV/AIDS yaitu ada kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi, yaitu adalah orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Ya, kita kan tidak pernah tahu apakah pasangan itu jajan di luar, mohon maaf, atau tidak. Nah, terus pasangannya mengalami menderita infeksi. Kemudian kita melakukan hubungan intim tanpa kondom. Nah, itu bisa memicu faktor risiko HIV/AIDS. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang yang melakukan hubungan intim tanpa orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Nah, di sini kemungkinan karena jarumnya yang habis dipakai oleh
penderita atau yang terinfeksi kemudian dipakai dengan orang yang tidak terinfeksi. Kemudian juga ada orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Nah, karena orang yang terkena infeksi penyakit saluran lain itu rentan terkena HIV dan HIV/AIDS. Nah, kemudian pengguna narkotika suntik. Kemudian orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Dan juga orang yang sering gonta-ganti pasangan. Selanjutnya yaitu ada gejala. Gejala tahap infeksi bisa ringan hingga akut. Nah, gejala ini bisa berlangsung beberapa minggu. Ada gejala tahap pertama yaitu demam hingga menggigil, bisa juga nggak ada gejala sama sekali selama bertahun-tahun di tahap pertama. Kemudian muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sari awan. Kemudian setelah tahap pertama dia akan melaju ke tahap selanjutnya atau tahap kedua, biasa disebut juga dengan fase laten. Ada juga beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini, tetapi sebagian penderita lainnya mengalami gejala berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan tubuh terasa lemah. Infeksi pada tahap laten ini yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga atau disebut juga tahap AIDS. Yang kalau tidak ditangani dia akan menuju ke tahap AIDS. Ketika penderita memasuki tahap AIDS ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah. Jadi penderita ini sangat mudah terserang penyakit. Nah, di sini tahap yang ketiga yaitu gejalanya berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan juga anus. Bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung selama lebih dari 10 hari, diare kronis, kemudian gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, kemudian infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina, kemudian mudah memar atau berdarah tanpa sebab, kemudian mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, bisa juga sesak nafas, dan tubuh selalu terasa lemah. Ini adalah gejala sudah memasuki AIDS. Nah, selanjutnya yaitu penyebab HIV. Penularan HIV ini terjadi melalui darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, bisa melalui caranya yaitu hubungan seksual. Hubungan seksual ini, infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Nah, kalau misalkan meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Jarang memang kalau seks oral. Akan tetapi penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut, misalnya seperti gusi berdarah atau juga sari awan. Nah, penyebab yang kedua yaitu bisa melalui penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV. Salah satu cara dapat membuat seseorang tertular HIV ini menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. Jadi penggunaan suntiknya berbarengan dengan yang terinfeksi HIV. Nah, kemudian bisa juga dengan transfusi darah. Terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Untuk diagnosisnya sendiri, ini bisa dengan tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV.
Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan tes antigen. Nah, ini perlu waktu 3-12 minggu untuk melakukan diagnosis tes antibodi. Nah, selanjutnya yaitu ada tes antigen, bertujuan mendeteksi P24, adalah protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan selama 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Dan di sini untuk diagnosis sebenarnya ada proses lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang pengobatan. Memang belum ada obat yang dapat menyembuhkan, tetapi ada obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Nah, jenis obat ini disebut dengan antiretroviral. Beberapa jenis obat antiretroviral yaitu ada efavirenz, etravirin, nevirapin, lamivudin, givofudin. Pengobatan HIV juga bisa digunakan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Kalau misalkan di sini juga ada efek samping dari penggunaan antiretroviral, yaitu efek sampingnya bisa mengakibatkan diare karena minum lebih dari satu. Mual dan muntah, mulut kering, kerapuhan tulang, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol abnormal, kerusakan jaringan otot, penyakit jantung, pusing, sakit kepala, sulit tidur, dan juga tubuh terasa lelah. Untuk pencegahannya yaitu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal, ya menggunakan kondom. Yang kedua yaitu menghindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Ya, memang kita tidak pernah tahu pasangan kita sudah melakukan, maksudnya kalau misalkan dengan gonta-ganti pasangan kan kita tidak pernah tahu mereka terinfeksi atau tidak. Nah, kemudian bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Kemudian mendiskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya, dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Nah, ada juga nih, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis yang dikonsumsi selama 28 hari berturut-turut dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Untuk tambahan ya, untuk ibu hamil di sini, seorang ibu hamil yang dinyatakan positif HIV atau AIDS dapat menularkan virus pada bayinya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. HIV dan AIDS ini paling mudah ditularkan melalui darah. Seperti yang saya bahas tadi, yang pertama, janin dalam kandungan ibu mendapatkan asupan makanan dari darah melalui tali plasenta. Kemudian, bayi atau janin dalam kandungan makan lewat tali plasenta. Sehingga menjadikan tempat darah bertukar. Karena virus HIV ini ada di dalam darah, nah proses penularan HIV dari ibu ke janin bisa terjadi. Oleh karena itu, ibu yang terdeteksi positif HIV wajib meminum obat antiretroviral. Cara ini sangat efektif untuk menekan jumlah virus dalam darah, sehingga mengurangi resiko penularan. Memang benar, ini ada catatan, memang benar sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV.
Baik, sudah selesai untuk pemaparan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Baik, sudah cukup ya Bu ya. Ini leafletnya saya akan bagikan melalui dokumen. Barangkali ada mengalami kebingungan terkait pemaparan yang tadi, infeksi saluran reproduksi, HIV dan AIDS. Leaflet yang saya jelaskan tadi akan diberikan melalui dokumen yang mungkin bisa dapat memudahkan untuk dibaca, ditelaah lagi. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa menghubungi saya atau datang langsung bertemu dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap wajah dalam penyuluhan-penyuluhan yang lain. Baik, seperti itu ya Bu ya. Baik, iya terima kasih juga Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran terkait konseling KIE, Komunikasi Informasi Edukasi secara virtual atau melalui Zoom untuk pemenuhan tugas mata kuliah pranikah dan prokonsepsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.